Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Manusia itu adalah unik, artinya berbeda satu sama lainnya, termasuk dalam hal kepribadian. Yang menyebabkan berbeda satu sama lainnya adalah satu faktor internal dan dua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu lebih disebabkan kepada faktor bawaan dan biologis. Sementara faktor eksternal lebih kepada pengaruh lingkungan. Nah, selanjutnya mari kita ikuti uraian berikut ini. Kepribadian manusia itu terdiri atas 4 tipe. 1. Sanguinis, koleris, melankolis, flegmatis. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan dari masing-masing tipe kepribadian manusia itu. Yang pertama adalah tipe kepribadian sanguinis. Biasanya, orang dengan tipe kepribadian sanguinis ini bisa dilihat dari ciri-ciri positifnya seperti periang, optimis, suka humoris, aktif, ingin tahunya tinggi, dan biasanya dia lebih menyenangkan, ya. Nah, kemudian dari segi yang negatifnya dia merasa cepat bosan, kadang suka berantakan dan terkesan semaunya. Nah, karena dia dengan sifat positifnya yang periang, optimis, kemudian dapat dipercaya, kemudian dia dimanapun dia berada, dia mudah bergaul, sehingga pekerjaan yang cocok bagi dia adalah seperti seniman, travel, fashion, kuliner, marketing, dan sebagainya. Yang kedua adalah tipe koleris. Nah, orang yang dengan tipe kepribadian koleris mempunyai sifat-sifat positif diantaranya fokus, mandiri, berani mengambil risiko, dan berpikir secara logis. Sementara dari sisi negatifnya adalah emosional dan keras kepala. Nah, karena dia berani mengambil risiko, banyak di antara orang-orang dengan tipe koleris ini menjadi pemimpin. Kemudian pekerjaan lain yang cocok dengan dia seperti teknologi, statistik, teknik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tipe kepribadian melankolis. Orang yang dengan tipe kepribadian melankolis mempunyai sifat-sifat positif seperti serius, tekun, detail, dan membuat perencanaan. Nah, atau dengan kata lain, orang yang dengan tipe melankolis ini dikenal dengan bawaan yang serius sehingga bisa membuat perencanaan yang dilakukan secara detail. Nah, kemudian dia lebih mencintai keluarga dan berjiwa sosial. Sisi negatif dari orang yang melankolis ini adalah terlalu sensitif, mudah khawatir, dan sulit percaya dengan orang lain. Nah, pekerjaan yang cocok bagi dia adalah seperti manajer, akuntan, pekerja sosial, administrasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tipe kepribadian flegmatis. Orang yang dengan tipe kepribadian flegmatis ditandai dengan ciri-ciri positif seperti santai, tenang, teratur, sabar, lembut, dan cinta damai. Nah, biasanya orang yang tipe flegmatis ini mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan dengan tetangga. Nah, biasanya orang ini lebih senang beramal atau bakti sosial. Nah, dari segi negatif, orang yang flegmatik biasanya suka mengalah dan lama dalam mengambil keputusan. Sehingga dengan sikap dia suka mengalah tersebut, dia kadang cenderung suka menyimpan permasalahan. Sementara pekerjaan yang cocok bagi orang flegmatis adalah seperti perawat, guru, psikolog, konselor, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan tentang tipe-tipe kepribadian manusia.
Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat itu kita bisa mengetahui kira-kira kita cocoknya pada kepribadian yang mana. Nah, sebagai seorang guru, kita harus paham dengan tipe-tipe kepribadian siswa kita sendiri. Ketika kita berhadapan dengan tipe anak yang sanguinis, nah yang cenderung populer, dan biasanya anak ini ingin populer. Nah, lalu kita sebagai seorang guru harus bisa mengapresiasi dia, ya, karena dia dengan cirinya yang suka spontan, yang ceria, dan kadangkala dia suka menyela pembicaraan orang lain. Nah, anak yang tipe ini biasanya ingin didengar dan ingin dipuji. Kemudian ketika kita ketemu dengan anak yang tipe koleris, biasanya yang anak tersebut adalah murid yang kuat, kemudian suka mengatur, ya seperti di kelas dia suka mengatur dan tidak mau mengalah. Lalu tindakan kita sebagai guru adalah mereka senang diajak untuk berdiskusi, untuk berdialog, berikan alasan kepada mereka tentang apa yang akan kita capai dalam diskusi tersebut. Nah, kemudian anak-anak yang tipe koleris ini juga senang diapresiasi dengan pendapat-pendapatnya. Kemudian dengan tipe anak yang melankolis, guru juga harus tahu. Kenapa? Karena anak yang tipe melankolis ini dia serba teratur, rapi, terjadwal, dan kadang dia dalam berbicara pun juga dia sudah memikirkan dengan baik. Untuk itu guru harus memberikan dorongan, memberikan motivasi terhadap ide-ide yang dia kemukakan. Nah, selanjutnya untuk anak yang tipe flegmatis, guru harus bersikap mendekati dia dengan lemah lembut, memberi tanggapan dengan nada yang positif. Kenapa? Karena anak yang flegmatis dia juga bawaannya lembut, tenang, sabar. Ketika guru mengapresiasi dengan kata-kata yang kiranya negatif, dia akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa sakit hati, begitu. Nah, tentu orang tua di rumah juga harus paham dengan tipe kepribadian anak-anaknya sehingga tidak terjadi pertentangan yang berarti. Ya, jadi saling menyesuaikan, saling memahami dan saling menerima perbedaan masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.